Assalamualaikum Ramadan Berkah bersama warahmatullahi wabarakatuh. channel Said Syiar JNT Official. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, kembali kita berjumpa melalui channel Said Syiar JMD Official dalam acara obrolan bahas amalan takwa bersama pakarnya. Siapa lagi kalau bukan Pak Doktor nih. Apa kabar Pak Doktor? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Jadi saya kira seperti bincang-bincang kemarin, Pak Doktor sudah menyampaikan apa itu takwa. Kali ini tentu kita akan lebih yang bertakwa itu seperti apa. Saya kira ini yang akan kita bahas, kita kupas tuntas bersama dengan pakarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai. warahmatullahi khair. Ini Pak Kiai, saya kira kemarin itu kita sudah bincang-bincang berkaitan dengan masalah takwa itu sendiri seperti apa. Sekarang ini orangnya, kira-kira orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Tafadhal Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Said Syiar Saya Syiar. dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Amma ba'd. Jadi kalau kita berbicara tentang seputar takwa, Iya. ini pembicaraan yang tidak ada habisnya. Karena setiap ulama memiliki definisi apa itu takwa, dan itu kita sudah bincangkan pada podcast sebelumnya. Ya. Takwa itu kalau kita urai ya, berasal dari huruf ta, qaf, waw, ya. Betul. Ya. Masing-masing huruf ini sebagaimana juga diajarkan oleh para guru-guru kita, para masyayikh kita, bahwa setiap huruf itu punya makna. Misalnya Ustadz, masing-masing huruf ini nanti akan ada korelasinya, ada hubungannya, ada kaitannya. Ta itu bermakna tawadhu. Ya. Ma makna tawadhu? Tawadhu itu artinya kemampuan kita untuk rendah hati, tidak sombong. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tamshi fil ardi marha. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya. Jangan sampai karena langkah kaki kita, hentakan-hentakan kaki menunjukkan kesombongan kita itu Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Boleh jadi Qarun, gimana kesombongan Qarun? Allah Subhanahu wa taala membinasakan dia beserta harta kekayaannya itu dimasukkan ke dalam bumi karena kesombongan. Nah, jadi takwa mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa rendah hati. Ya. Nah, sebaik apapun yang kita rasa, ya orang lain juga pasti memiliki kebaikan yang sama. Sisa kita ini sebetulnya berlomba memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berikan untuk Allah? Satu kebaikan kita berikan untuk Allah, Allah berikan kebaikan yang lebih besar dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan itu. Kemudian qaf, ya. Qaf itu qanaah. Ma makna qanaah? Qanaah artinya kerelaan kita menerima dan merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang kita cari di atas dunia ini? Yang kita cari itu adalah
keridhaan Allah. Kita ingin agar semua amal-amal baik yang kita lakukan di atas dunia ini mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Ya. Kita ridho kepada Allah yang menjadikan agama kita sebagai agama Islam. Kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang kaya pun, orang yang merasa kaya juga dia tidak akan pernah merasa cukup dengan kekayaannya karena Sang Maha Kaya, Allah wal ghaniyul anil alamin. Ya, Allah Maha Kaya dan dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Kekayaan yang kita punya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita. Bukan milik kita, sesuatu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan titipan itu kemudian kita merasa bahwa apa yang kita miliki ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal baik. Merasa cukup. Ya. Kaya, ya, setiap orang punya terminologi, punya pengertian. Orang miskin merasa kaya. Ya, dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Jadi lebih baik miskin tapi merasa kaya daripada kaya merasa miskin. Nah, itu dia. Banyak orang yang kaya tapi dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya. Sebaliknya ada orang yang miskin. Ya, menurut pandangan mata kita mereka orang miskin. Tapi mereka kaya di mata Allah Subhanahu wa taala karena merasa cukup dengan pemberiannya. Selanjutnya para pemirsa sekalian, wow, ya. Wow itu artinya wara. Ya. Menahan diri, berhati-hati, menjaga diri agar tidak terjatuh pada perbuatan dosa. Nah, ini godaan-godaan ya terhadap apa istilahnya itu ketakaburan ya, sum'ah gitu ya. Sangat rentan. Kita ini sangat rentan gitu ya. Terkadang kalau kita mendapatkan pujian, ya kita sudah melakukan kebaikan, kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik segalanya. Ya, pemilik segalanya. Siapa sih kita ini? Ya. Yang diinginkan oleh syaitan, laknatullah, itu adalah kita tergelincir dengan pujian-pujian itu. Ya. Kita tidak lagi berhati-hati. Ramadan ini bulan kita berfastabiqul khairat, berlomba untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Ya. Sebaik apapun amal yang kita lakukan, hendaklah kita waspada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji kita. Riya. Ya. Kita ingin didengarkan, diumumkan di masjid. Makanya sebagian orang itu menghindari hal-hal seperti itu dengan mencantumkan namanya Abdullah. Ya. Hamba Allah. Tapi kan dalam Quran juga itu sirran wa alan ya Ustaz, ya. Artinya dua-duanya boleh kan, siapa tahu nanti kalau diumumkan justru malah bernilai dakwah. Iya. Bisa juga menggugah, memotivasi. Tergantung sebetulnya niatnya Ustaz ya, karena persoalannya itu kan tidak itu yang tidak ada yang lihat niat nih. Iya, tapi kan Quran itu betapa hati-hatinya ya mengingatkan supaya tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Begitu sebaliknya. Iya. Misalnya juga Allah ingatkan kepada kita sekalian apa istilahnya itu? Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati wa maghfiratin. Ucapan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah. Ya. Yang diikuti dengan ucapan yang menyakitkan hati penerima pemberian itu. Pada ayat yang lain juga disebutkan wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi kehati-hatian ya, menjaga diri ya agar kita tidak terjatuh pada perbuatan dosa. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya, al yakin. Yakin itu adalah kebalikan dari keraguan-raguan. Jadi takwa itu mengajarkan kita untuk selalu yang pertama tadi apa? Tawadu ya, rendah diri, kemudian merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Ya, siapa yang bersyukur ya, wa man lam yashkur qalil, siapa yang tidak mensyukur yang sedikit, lam yashkurul katsir. Ya kan? La in syakartum la azidannakum. Dan seterusnya. Kemudian para pemirsa sekalian,
takwa juga mengajarkan kepada kita untuk selalu menahan diri, berhati-hati, ya, dan kita tidak ragu atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustadz. Luar biasa. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, sangat jelas ini, sisa kita introspeksi diri sebetulnya. Apa yang disampaikan Pak Kiai tadi, apakah kita termasuk di dalamnya? Yang pertama, tawadu. Masukkah kita golongan tawadu itu? Ini kan bisa dirasakan sendiri. Sebab yang menilai kita ini orang lain, bukan diri kita. Terkadang kita menilai diri kita baik, Ustaz, tapi ternyata orang lain menilainya tidak baik. Masya Allah. Kemudian yang kedua, qanaah. Apakah kita sudah senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu? Sesungguhnya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mungkin kita bisa mengira dan menghitung itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya kira tidak ada yang kecil sebenarnya, Ustaz. Hanya dalam pandangan kita mungkin kecil. Iya. Dan itu mungkin yang keliru tuh. Saya pakai kata-kata mungkin supaya netral bahasanya, Ustaz. Karena kadang-kadang begitu itu. Merasa diri kurang nikmat sehingga bagaimana bersyukur lebih, padahal sesungguhnya jangankan kita dapat apa-apa, kita diberi kehidupan memangnya kita yang punya, bukan kita yang punya kehendak itu, mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wara. Saya kira wara ini, kehati-hatian ini sangat penting, sebab itu juga Ustaz Pak Kiai, makan saja yang masuk sesuap dalam perut ini, barang haram itu kan 40 hari 40 malam. Tidak diterima. Kita punya taubat itu tuh. Hujibat taubatan arba'ina yauman. Wah, luar biasa ini. Makanya kita juga berusaha sedemikian rupa, semoga kita terhindar daripada hal-hal yang demikian. Kemudian yang ketiga tadi yang disampaikan Pak Kiai, bahwa yakin. Saya kira dari Allah Subhanahu wa taala telah bukti-bukti yang diberikan kepada kita ini, kalau kita belum yakin ya, terlalu kelewatan. Bukti-bukti yang Allah berikan dan tidak ada satu pun yang bisa dibantah. Yang luar biasanya kan kalau kita melihat Allah membantah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Sejak dari dulu sampai saat ini banyaknya profesor, doktor yang bisa punya karya-karya tulis yang luar biasa menandingi satu surah Al-Quran, tidak ada Pak Kiai. Jadi, waduh, luar biasa. Memang ini kalau kita tidak. Barangkali ada arahan sebelum kita tutup. Cukup. Ya. Baik, pemirsa dan pemirsa rahimakumullah, saya kira sampai di sini jumpa kita, tapi sangat jelas saya yakin apa yang disampaikan beliau pada jumpa yang lalu, bahwa berbicara tentang takwa itu, apa sih itu takwa? Kali ini orang yang bertakwa, jadi masing-masing kita ini sudah bisa menduga-duga, oh saya masuk di mana. Mudah-mudahan insya Allah saya kira melalui bulan suci Ramadan ini, harapan kita semoga kita bisa mencapai ketakwaan itu. Amin, ya sehingga senantiasa kita terhindar dari perbuatan maksiat, dan yang kita perbuat adalah sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.